Cik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan dan selamat datang, selamat beribadah. Mazmur pasal 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Maka pada pagi hari ini dalam ibadah ini maka saya mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan kor yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa sepanjang minggu kita sudah ditolong oleh Tuhan melalui perjalanan kehidupan kita, melangkah bersama Tuhan, maka kemenangan dari Tuhan menjadi milik bagian kita. Menantikan para pemimpin kita, mari kita menyanyi kor yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kor kedua berkata, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dan setelah itu kita sambung dengan kor yang kita sambung dengan aku jadi berkat. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Siang berganti malam, aku jadi berkat. Kor yang terakhir mengatakan, kasih Allah seperti sungai. Allah seperti sungai, kasih Allah seperti sungai, kasih Allah seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu pagi, mengalir di waktu malam, kasih Allah seperti sungai di hatiku. Kasih Allah seperti Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah hadir baik di ruangan gereja maupun yang ibadah secara virtual di rumah masing-masing. Dan di mana minggu terakhir dalam bulan Juni ini kembali kita akan dikuatkan, diberkati oleh kedua hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Mayor Hani Tumuri. Bila kita sekalian juga akan diberkati Tuhan dalam pelayanan ini, dalam ibadah ini. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, kita boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan untuk
menyiapkan hati dan pikiran kita menerima hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan namanya, karena dialah Allah yang patut kita tinggikan, kita agungkan dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan membacakan Mazmur 63 ayat yang kedua hingga ayat yang kelima. Mazmur 63 ayat 2 hingga ayat yang kelima, kita akan membaca bagian Mazmur ini berganti-gantian. Saya akan memulai dengan ayat yang kedua, saudara ayat yang ketiga, dan seterusnya sampai ayat yang kelima kita akan membaca bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Ayat kelima bersama-sama. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Kita akan berdiri bersama-sama, kita menyanyikan pujian ini dan kita akan masuk dalam ibadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian nomor 357. Nyanyian 357, dunia bagi Allah semboyan kita. Baik terdengar di gunung.
mengatakan dunia bagi Allah, kita waspada. Nanti datang gelap, kerja waktu siang. Akan ada masanya, tidak ada kesempatan lagi untuk kita mencari jiwa-jiwa. Karena itu ayat 3 mengatakan cari yang hilang di desa dan kota. Mari kita turut perintah Tuhan dengan senang. Selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, selagi ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk memuliakan Dia, bersaksi bagi Dia, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayat yang ketiga kita nyanyikan. Akan membuka ibadah kita dengan doa pembukaan dan syukur. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu, Tuhan sudah tolong kami dalam pekerjaan kami, aktivitas kami, keluarga rumah tangga kami, sekolah kami, dan banyak hal yang kami lakukan sepanjang minggu. Kami bersyukur karena Tuhan sudah campur tangan di dalamnya. Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh datang lagi di rumah Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah ini, saudara-saudara kami yang mungkin dalam perjalanan, mereka yang karena usia dan keadaan, mereka di rumah mengikuti lewat Zoom, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah jadi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman balak selamatan. Saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membacakan ayat demi ayat dari pengakuan iman ini bersama-sama. Pengakuan iman balak selamatan. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu Esa dan Maha Sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah,
Mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Ya. Hari demi hari yang kita lalui, tentunya kita boleh mengalami suka dan duka. Ada saat-saat di mana kita menerima berkat-berkat Tuhan dan kita merasa begitu bersuka cita. Namun sebagai manusia kita pun tidak luput dari sakit penyakit, dari masalah, dari persoalan, dari kondisi-kondisi yang kadang-kadang kita tidak inginkan. Namun kita harus mengalaminya. Mungkin ada kegagalan, ada kekecewaan, ada kesedihan. Semua itu adalah rangkaian dari kehidupan setiap manusia. Namun di dalam semuanya itu, ketika kita melihat kebaikan Tuhan, kita menghitung berkat-berkatnya dalam kehidupan kita, kita dapat mengatakan, terpujilah Tuhan. Karena di balik keadaan apapun, Allah dapat membuat semua itu menjadi kebaikan bagi kita. Amin. Karena itu ada kesempatan untuk kita boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi. Bila ada pengalaman-pengalaman bagaimana pertolongan Allah di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak menyenangkan, namun tangannya yang penuh kasih memegang tangan kita, bagaimana dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kita akan menyanyikan pujian Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Rasanya tidak enak kalau kita nyanyi dengan duduk ya. Saya undang kita berdiri kembali. Kita menyanyikan Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Dan kita mau nyanyikan bahwa Tuhan Yesus itu baik.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk. Ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Ada dua ya. Nanti sabar sebentar Ibu ya. Haleluya. Sepanjang minggu kemarin, Tuhan selalu memegang kehidupan saya, baik anak-anak maupun saya secara pribadi. Hari Minggu kemarin, kejadian yang tidak terduga, sore hari Minggu, Nara sudah mengalami muntah terus menerus. Saya coba kasih obat, tapi muntahnya tidak berhenti. Sampai tengah malam, sekitar jam 12 malam, masih muntah terus. Apapun yang dimakan dia muntahin. Langsung jam 1 malam saya bangunin Dean, ayo kita ke rumah sakit. Karena adik muntahnya tidak berhenti, saya takutnya jangan sampai dehidrasi. Kami berangkat dari rumah, lumayan jauh dari rumah ke Immanuel. Saya khawatir karena di sepanjang perjalanan itu, yang saya takutkan itu adanya begal karena agak rawan ya, yang di Jalan Cimuncang itu. Saya cuma berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, lindungilah kami di perjalanan. Apapun yang terjadi, itu bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah rancangan Tuhan. Dan puji Tuhan, kami tiba di Immanuel dengan keadaan yang baik, walaupun selama perjalanan Nara masih mengalami muntah-muntah. Sampai di IGD, saya berdoa, Tuhan, segala sesuatunya tolong jangan dipersulit. Saya bilang, Dean bantu mama urus adek di IGD, kamu urus di bagian pendaftaran. Terpuji nama Tuhan, semuanya berjalan dengan baik, tidak ada halangan satu apapun. Sampai di rumah sakit, dokter langsung katakan, harus dirawat ya Bu, karena sudah dehidrasi anaknya. Saya bilang sama Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Saya merasa sebagai manusia, semakin saya menyerahkan diri sama Tuhan, di situ Tuhan semakin memberikan tantangan dan cobaan. Tetapi satu keyakinan bahwa Tuhan membentuk saya sedemikian rupa untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nara dirawat 2 hari. Puji Tuhan, terima kasih buat doa-doa yang sudah dipanjatkan buat Nara sehingga Nara pulang dan sekarang sudah dapat kembali lagi ke rumah dan tadi mau ikut ibadah. Hari Kamis kejadian yang tidak terduga juga, saya habis antar Dean pergi ke Immanuel, tiba-tiba nyampe di rumah, tiba-tiba saya langsung oleng. Standar motor, untung mama masih ada. Saya bilang, Mah, kenapa saya merasa mengutar ini kepala ini? Saya langsung tidur. Kata mama, mungkin kamu terlalu capek karena habis jaga Nara dari rumah sakit, saya langsung kerja. Karena memang saya nggak ada istirahat, karena saya juga harus bertanggung jawab di tempat kerjaan. Setelah ditensi 170, tensi saya saat itu. Memang saya mengakui saya tidak pernah minum obat lagi karena waktu saya minum obat amlodipin, kaki saya tuh sempat mengalami bengkak selama 1 minggu.
Karena saya tidak pernah kontrol. Terus terang, saya merasa capek, fobia dengan namanya kesehatan. Jadi saya tidak pernah lagi konsumsi itu obat amlodipin karena kaki saya mengalami pembekakan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang saya minum obat herbal, itulah yang menjadi sumber kesembuhan buat saya. 170, saya bilang, terima kasih Tuhan, masih 170, belum 200. Kata mama, kamu gak usah kerja, nanti saya telepon kamu punya bos. Pada saat saya itu saya tidak kerja, saya tidur, saya merenungkan diri. Sepanjang hari berlalu, Tuhan memberikan saya cobaan. Walaupun saya secara single parent, kadang-kadang merasa down. Terus terang saya membutuhkan orang di samping saya, tetapi ada Tuhan di samping saya. Saya bilang, Tuhan, saya manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Ampunilah Aan. Ampunilah Aan Tuhan. Aan hanya mau menyerahkan diri Aan kepada Tuhan dengan pelayanan Aan di gereja. Walaupun banyak penyakit di dalam tubuh, tetapi satu keyakinan Aan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Makin Aan menyerahkan diri kepada Tuhan, Aan merasakan makin Tuhan membentuk Aan dengan cara apapun. Tetapi Aan yakin dan percaya itulah cara Tuhan untuk membuat Aan yang untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan Aan yakin dan percaya di depannya Tuhan sudah menyediakannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih buat doa-doa yang selalu mendukung kami di dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan Aan secara pribadi, Mama Isa, Dean Haranafa. Tanpa doa kami bukanlah apa-apa. Terima kasih banyak. Haleluya. Haleluya. Saksian dari Ibu Aan, dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan biarlah kekuatan Tuhan terus anugerahkan kepada Ibu Aan. Tuhan memberkati dan kita akan dengarkan kesaksian dari Nyai ya. Silakan. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Saya banyak terima kasih kepada Tuhan karena saya 3 minggu membaring. Saya sakit, Mak, mau disal? Enggak, saya gitu kan. Kenapa disal saya? Kamu enak sendiri ya di rumah, saya gitu kan. Enggak, Mak, biar malah tenang katanya pikirannya. Saya enggak ada pikiran, saya gitu. Cuman kesana kemari itu keponakannya ramai sekali gitu. Jadi mama gak bisa tidur, udah pindah aja kesal, yuk ayo mak. Enggak, saya gitu kan, enggak, kamu aja yang disal, saya gitu kan. Saya puji Tuhan, saya sekarang udah lumayan sakitnya, gak sakit lagi karena saya berdoa terus sama Pak Agus siang malam pagi. Saya gak boleh makan ini makan itu, aduh udah makan apa ya saya gitu kan. Udah aja mah, bawang aja katanya, jalan tah, enggak saya gitu, saya enggak suka, saya gitu kan. Saya dipaksain makan nasi, tadinya enggak mau makan, saya gitu. Saya bersyukur kepada Tuhan sekarang masih mau makan. Saya menyanyi pujian sama Pak Agus dibantu. Puji Yesus Juru penebus kita yang selamatkan orang
pujian yang sudah menjadi berkat bagi kita. Ya, terima kasih kesaksian dari Ibu Aan dan juga Nyai. Ya, saya tadi malam pulang latihan dengan Mayor, bicara-bicara di mobil, katakan dari saya kandidat tinggal di pojokan sana 23 tahun yang lalu sampai sekarang saya lihat Pak Agus tetap setia dan luar biasa, masih dipakai Tuhan dengan heran ya, dengan permainan alat musiknya. Sampai saya kembali dengan pangkat mayor, dulu masih kandidat ya. Saya boleh melihat kesetiaan kedua orang tua yang kekasih ini. Karena itu kita menyanyikan, menyambut kesaksian saudara kita ini dengan nyanyian nomor 115 yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku, ku tak akan mundur lagi. Bila kita ingat rahmat Tuhan, berkat Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kita, maka membuat kita semakin kuat, semakin setia mengikut Dia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin bersaksi dan sebetulnya mendadak ya, karena pada saat saya masuk saya ketemu sama Bapak Mayor. Fatar apa kabar? Boleh bersaksi hari ini? Saya bilang saya baru saksi minggu lalu Pak. Beda lagi katanya. Oh iya betul, karena kita adalah anak Tuhan pasti kita memiliki kesaksian setiap minggunya, bahkan setiap harinya. Kesaksian saya awali dengan Roma 5 ayat yang keempat dan kelima. Saya ulangi, Roma 5 ayat yang ketiga sampai kelima ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya mencoba minggu lalu bersaksi tentang dalam 1 tahun ini Tuhan sudah izinkan saya untuk pelihara panggilan itu, dan selama 1 tahun ini saya mencoba untuk mengurus dalam tanda kutip ya pembubaran usaha yang sudah saya buat dengan bersama dengan kita bisa bilang komisaris begitu dan para investor. Saya mencoba meyakinkan mereka beberapa saat, dan memang di awal-awal sangat sulit Bapak Ibu. Tapi seperti firman Tuhan ini katakan, ketika permasalahan itu datang, ketika hal-hal yang menekan itu datang, saya menjadi tekun. Tekun untuk apa Bapak Ibu? Saya tadi juga terkesima dengan kedua hamba Tuhan atau kedua anak Tuhan yang bersaksi tentang berdoa. Jadi memang kita tidak ada apa-apanya tanpa berdoa. Saya sangat bersyukur punya teman-teman dan juga rekan sepelayanan yang luar biasa. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa untuk saya, dan terlebih khusus untuk GPS dan guru sekolah minggu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya banyak sekali mengalami mujizat dan keajaiban. Suatu ketika saya ke Bekasi,
saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan untuk menyelesaikan dengan investor ini. Dan saya hanya mengatakan apa adanya kepada Bapak Ibu. Saya mau jadi hamba Tuhan. Dan saya harus selesaikan ini. Dan dia bilang, oh begitu Pak Tar. Tapi bagaimana ini? Ini semua pekerjaan harus selesai. Oh iya Pak, saya akan selesaikan kalau memang Bapak mau dan saya akan lakukan sampai selesai. Tapi puji Tuhannya, ketika saya pulang, dia panggil lagi saya. Pak Tar, kayaknya sudah selesai, nggak apa-apa. Yang ini kita tukar guling saja. Maksudnya dalam arti tukar guling itu pekerjaan yang sudah selesai ini diselesaikan atau tidak perlu diselesaikan di kemudian hari, dalam arti selesai di hari itu juga. Bilang, wah puji Tuhan. Dan saya mengatakan kepada para investor, saya bilang begini, Bapak Ibu, semua dana yang kita ada dimiliki dalam perusahaan ini sudah ada dalam proyek, saya bilang begitu. Tetapi saya ingin mengatakan, saya ingin bertanggung jawab, ingin menyelesaikannya. Kenapa? Ya saya bilang saya ingin mengakhirinya dan maksud saya ingin mau bersekolah gitu. Sekolah apa? Ya silakan kalau kuliah tinggal kuliah aja, bukan begitu Pak. Saya bilang, saya mau menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, oh mau menjadi pendeta. Ya seperti itu. Akhirnya, kayaknya tidak bisa Pak Tar. Kalau memang seperti ini, saya harus mau tidak mau, ya harus bikinkan ini, mengembalikan dananya begitu semuanya. Dalam artian, kamu sudah meyakinkan saya untuk masuk dalam proyek ini. Sehingga kamu harus selesaikan ini semua. Oh iya, saya memang akan selesaikan semua, saya bilang begitu. Tetapi saya hanya pendahuluan saja sejak awal ini. Dengan maksud Bapak Ibu Saudara, pikiran saya, supaya lebih cepat untuk selesai. Tetapi semakin saya katakan seperti itu, semakin saya dipersulit. Saya katakan, Tuhan, kenapa ya semakin sulit saja ini? Semakin tidak bisa saya keluar. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap gumuli hal ini. Saya tetap yakinkan pada diri saya sendiri, ini hanyalah permulaan. Saya tetap yakinkan kepada diri saya bahwa Tuhan sedang bekerja. Saya yakinkan dalam diri saya dan saya yakin Tuhan akan membukakan jalan. Dan benar saja Bapak Ibu, Tuhan buka jalan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan akhirnya nominal yang begitu besar akhirnya hampir selesai. Dan saya hanya bersyukur kepada Tuhan ketika saya berdiskusi sama Papa Mama. Papa Mama saya bilang begini, nominal yang begitu besar ini Pak Tar, mungkin kamu bisa gunakan lagi dengan modal begitu kan. Saya bilang, enggak, saya tidak akan lagi tergoda. Saya sudah selesai dalam artian ingin menyelesaikan ini dan ingin fokus untuk ke panggilan saya. Akhirnya sudah, kalau memang kamu memang ingin seperti itu, ya apa boleh buat. Ya Papa dan Mama hanya mendukung saja. Dan ketika saya katakan itu, Bapak Ibu, itu satu hal yang mujizat lagi buat saya, karena beberapa tahun yang lalu, saya tidak tahu kenapa Bapak dan Ibu saya adalah memiliki kepalitan dengan bala keselamatan, saya tidak tahu kenapa. Dan saya ketika tanya, ingin menjadi officer, saya tuh ragu dan takut gitu datang kepada Papa Mama saya. Karena jangankan begitu, officer datang ke rumah saja Papa Mama saya tidak sanggup, tidak akan terima. Tapi saya berdoa, Tuhan, saya ingin menjadi hamba-Mu di dalam bala keselamatan. Tuhan tolong buka jalan. Kiranya Papa Mama setidaknya izinkan saya. Akhirnya saya ngobrol berdua dengan mama saya. Saya katakan, Ma, saya ingin jadi hamba Tuhan. Awalnya mama saya bilang, kayaknya kamu harus pikirkan ulang. Tapi besoknya, Bapak Ibu Saudara,
Mama bilang, ya sudah, kalau memang kamu mau ingin menjadi opsir atau ingin menjadi pendeta di Bala Keselamatan, Mama dukung. Saya bilang, saya tidak sanggup untuk berkata-kata ya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang menjadi apa ya? Menurut saya Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sanggup untuk merubah apapun. Bahkan sikap hati kita yang keras, bahkan hati orang lain yang keras pun Tuhan bisa ubahkan. Dan saya percaya, saya yakin bahwa ketika melangkah bersama dengan Tuhan tidak akan mudah, tapi saya percaya dan yakin dan percaya ketika Stefanus pun melihat bahwa harus mengakhiri hidupnya dengan martir dan dia melihat kemuliaan Tuhan, dia tidak menghadapinya dengan bersukacita begitu. Tapi karena dia melihat ada sesuatu hal yang luar biasa, yaitu kerajaan sorga. Dan saya percaya bahwa apa yang sekarang kita coba raih, apa yang sekarang kita coba kejar adalah untuk sorga itu. Dan kita akan bagi-bagikan sorga itu, atau kita akan membagikan berkat sorga itu pada orang lain yang terhilang. Kiranya menjadi berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus dimuliakan. Haleluya. Ya, terima kasih kesaksian pengalaman rohani yang dialami oleh Saudara Patar, orang muda yang terpanggil. Kiranya Tuhan memberkati panggilan agar tetap setia sehingga akhirnya Tuhan akan memakai menjadi alatnya bagi kemuliaan namanya. Kita sambut kesaksian dari Saudara Patar ini dengan pujian begitu jauh barat dari dan timur dia menghapuskan dosaku. Kor nomor 111. Setelah kita nyanyikan pujian ini, kita akan mendengarkan pujian dari Paul Chris Handi. Ya, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saya pada pagi hari ini bersyukur dan berterima kasih karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya dan juga keluarga saya. Khususnya selama saya berkuliah di Surabaya, Tuhan sungguh luar biasa menyertai saya dalam pendidikan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dan penyertaannya pada keluarga saya. Dan saya juga bersyukur pada Tuhan karena Senin kemarin Tuhan telah tibakan saya di Bandung dan keadaan selamat, dan nanti Selasa saya berencana untuk balik lagi ke Surabaya. Mohon dukungan doanya juga buat pendidikan Paul dan Dinda dan juga kedua orang tua kami yang akan bermutasi lagi di Makassar. Dan Paul akan menyanyikan suatu pujian di mana pujian ini merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami keluarga. Yes. Saat ku lemah, hampir tak berdaya,
Saat ku hancur berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah dan tak pernah. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah dan kau ingkari janjimu selalu sempurna dan selesai di hidupku. Semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah. Pernah kau ingkari janjimu selalu sempurna dan selesai di hidupku. Selalu sempurna dan selesai di hidupku. Terima kasih, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk pujian dan kesaksian yang sudah menjadi berkat bagi kita dan bagi saudara yang sudah membagi berkat melalui pengalaman-pengalaman rohani dan juga puji-pujiannya. Tuhan memberkati saudara sekalian dan kita semua yang sudah mendengar kiranya semakin diberkati oleh Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan nyanyian nomor 222 sambil kita menyiapkan hati pikiran kita untuk diisi oleh firman Allah yang hidup. Kita akan menyiapkan juga hati pikiran kita untuk membawa persembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Nyanyian 222 kita akan nyanyikan dan persembahan akan dijalankan. Hendak
memenuhi kornya dengan berdiri, dan saya minta kesediaan Mayor Jonggi akan berdoa bagi persembahan dan firman Tuhan yang kita akan dengar setelah kita nyanyikan kornya saja dari pujian ini. Tidak hanya suka dengar sabdamu Tuhan, tapi dengan berani hati turut perintah sekarang. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pertengahan ibadah kesucian pada pagi hari ini, kami sudah diberkati melalui puji-pujian, kesaksian dari anak-anak Tuhan dan pujian yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mendukung dalam doa untuk mereka yang sudah bersaksi. Biarlah Tuhan akan menolong keluarga Ibu Aan. Tuhan akan memberkati, memberikan kesehatan selalu pada dirinya dan juga anak-anaknya, dan sebagai seorang single parent, Tuhan akan menguatkan dan menolong dia dalam setiap hari, dalam setiap keadaan. Kuatkan dan mampukan hamba-Mu melakukan pelayanan di sekolah minggu dan juga pekerjaan di tempat kerja Ibu Aan. Tuhan akan memberkati rumah tangga ini. Kami juga mendukung dalam doa bagi keluarga Pak Agus dan Bu Nyai. Terima kasih untuk kesetiaannya dalam pelayanan musik Bapak Agus di Korops 3 Bandung ini. Tuhan akan memberkati rumah tangga mereka, dan bila kasih setia Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kami juga mendukung bagi OMT Patar. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kesaksian di mana mamanya boleh menerima untuk anak Tuhan ini menjadi hamba Tuhan di Balak Selamatan, dan kami terus berdoa bagi ayahnya, dan Tuhan akan menolong dan memberkati dan terus berbicara kepada ayahnya sehingga pada suatu saat nanti ayah kekasih dapat menerima dengan baik keadaan Patar sebagai hamba-Mu Tuhan di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan Patar secara pribadi, dan terus Engkau terus berbicara secara pribadi dalam kehidupannya, untuk menunggu saat-saat dia akan mendapatkan penempatan kandidat. Tuhan pun akan memberkati selama dia menyelesaikan semua urusan perusahaannya. Tuhan akan memberkati di hikmat yang datang dari Tuhan. Bapak di surga, kami juga mendukung dalam doa bagi Paul yang merasa bersukacita bersama kedua orang tuanya dan juga keluarga yang ada di Bandung ini, dan Tuhan akan memberkati dalam masa-masa kuliahnya di Surabaya. Tuhan akan memberkati. Kalau ada kesulitan atau kekurangan, maka Tuhan akan mencukupkan dengan kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan yang ajaib dalam masa kuliahnya. Memberkati adiknya Dinda yang akan ditinggal, dan kedua orang tua yang akan melakukan perjalanan pada pekan depan ini. Tuhan akan memberkati kedua hamba-Mu Mayor Handoko dan Nyonya, dan biarlah memberikan kesehatan selama melakukan perjalanan sampai di Rumah Sakit Catherine Makassar dengan pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan terima kasih untuk pelayanan mereka di Korops 3 Bandung ini. Tuhan akan memberkati pelayanan selanjutnya di tempat yang baru. Bapak di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di Korops 3 Bandung ini, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah melalui Zoom, yang Tuhan akan memberkati mereka masing-masing. Jika ada yang sakit, maka Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan umat-Mu yang ada di Korops 3 Bandung ini, yang ada kesulitan dalam keuangan atau rumah tangga, maka Tuhan pun berbicara kepada mereka dan mereka boleh kuat untuk menghadapi kehidupan mereka. Bapak di surga, kami berdoa untuk pelayanan di PSTW Senjarawi. Tuhan juga akan memberkati pelayanan ini untuk orang tua yang ada di dalamnya. Berkati hamba Tuhan Mayor
Merdam Baru dan Nyonya, dan juga Kapten Sitorus, dan juga kandidat dan semua karyawan yang ada di dalamnya. Tuhan akan berkati, beri kesehatan selalu, dan para donatur kiranya Tuhan akan menjamah hidup mereka sehingga sukacita boleh membagikan apa yang ada pada milik mereka untuk pelayanan PSTW di tempat ini. Tuhan akan berkati semua kompleks rumah Tuhan ini dan PSTW, biarlah terus mengalir berkat-berkat Tuhan. Siapapun yang keluar masuk dalam kompleks ini, Tuhan akan memberkati. Bapak di surga, kami serahkan Tuhan semua OS yang tergabung di dalam Korps 3 Bandung ini dalam pelayanan mereka yang setia, baik di orang dewasa dan orang muda, sekolah minggu. Tuhan akan memberkati mereka, berkati anak-anak kami yang juga akan mengadakan ibadah sekolah minggu pada saat setelah ibadah ini. Tuhan akan memberkati. Kami berdoa Tuhan bagi persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Berkatilah persembahan ini, mungkin sedikit dari kami Tuhan, dan akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di Korps 3 Bandung ini. Berkati mereka-mereka yang mengelola persembahan ini dan akan menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam Korps 3 Bandung ini, Tuhan akan memberkati. Bapak juga kami berdoa untuk hamba Tuhan, Hani Tumuri akan menyampaikan sabda Tuhan. Ya Tuhan sudah mengurapi hambamu untuk membagikan berkat itu, dan Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian yang baik kepada kami masing-masing untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Berbicaralah kepada kami Tuhan, mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul Fatsal 16. Kisah Para Rasul Fatsal 16 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Kisah Rasul 16 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya membaca ayat 26, Bapak Ibu Saudara ayat 27 dan seterusnya sampai dengan ayat 40. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat."
Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan ini menceritakan Paulus di penjara di Filipi. Paulus dan Silas, mereka di penjara karena mereka memberitakan Injil. Lalu kemudian warga di Filipi banyak yang percaya. Lalu peramal-peramal, roh-roh peramal yang ada di kota itu yang selalu meramal orang, nasib orang dan sebagainya, tentunya dengan kuasa kegelapan, banyak orang yang meninggalkan mereka dan pergi mengikuti Paulus dan Silas. Lalu kemudian mereka difitnah. Itu ceritanya dalam pembacaan sepenuhnya, sehingga Paulus dan Silas ditangkap dan dipenjarakan. Nah, tema dari renungan pagi ini, bejana menjadi bejana yang menginjil. Bejana itu kita yang menginjil, dan subtemanya pekabaran Injil di penjara. Ya, subtemanya pekabaran Injil. Jadi kita melihat bahwa kata kunci di sini adalah Injil. Injil yang menjadi fokus kita dalam pembacaan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu, kita telah mengikuti hari-hari besar gereja, ya, mulai dari pergumulan Yesus di Getsemani sampai dengan terakhir Pentakosta, ya, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Nah, pada sampai di Pentakosta itu, maka kita lihat perubahan yang begitu drastis dari kehidupan orang Kristen yang percaya itu. Ya, yang sebelah atas, dengar, jangan bicara sendiri ya, yang di atas. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa pada kisah 2, terbentuklah pola kehidupan jemaat yang mula-mula sesudah Pentakosta. Mereka tekun belajar, mereka tekun bersekutu, mereka suka berdoa, mereka suka beribadah, mereka peduli, dan mereka suka bersaksi. Sesudah Pentakosta, maka terbentuklah pola kehidupan, cara hidup gereja jemaat yang mula-mula. Terbentuklah tatanan gereja yang mula-mula dalam kisah pasal 6, ya. Ada pengurus gereja yang pertama dibentuk, ya. Karena makan dan minum itu sangat perlu di gereja, ya. Dan pembagian sembako itu sangat perlu, maka dibentuklah para diaken, ya. Diakonia, pelayan-pelayan diakonia yang membagikan makan dan minum, persembahan-persembahan lain kepada jemaat. Kemudian kita lihat pada pasal yang ke-7, penginjilan terus berjalan. Bukan saja oleh ke-12 rasul, tetapi oleh murid-murid yang lain. 120 orang, lalu kemudian orang-orang yang percaya juga terus memberitakan bahwa mereka telah diselamatkan. Karena apa? Roh Kudus telah membaptis mereka. Lalu kita lihat lagi pada pasal 11. Istilah penyebutan Kristen itu baru dimunculkan. Ya, Kisah 11 ayat 26. Nah, kata Kristen ini berasal dari kata Kristianos. Kristus itu yang berarti diurapi. Jadi kita melihat di sini bahwa kehidupan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus bukan orang sembarangan. Karena apa? Kita telah diurapi. Karena kita dari kata Kristus. Kristen, Kristus, Kristanos, yang diurapi.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu kita diurapi oleh Roh Kudus 2000 tahun yang lalu pada saat Pentakosta itu, maka ciri kehidupan orang Kristen tentunya akan berubah. Ya, seperti jemaat mula-mula. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan sesudah Pentakosta? Sesudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang akan kita lakukan? Gereja terus harus berjalan, tadi kesaksian dari OMT Patar, harus berjalan terus ke surga. Gereja dalam hal ini orang percaya, bejana kehidupan kita, harus terus berjalan ke surga. Dan itu tidak mudah. Tidak ada yang mudah untuk orang masuk ke surga. Tidak mudah. Sangat sulit. Kenapa sulit? Karena kita tetap mempertahankan kehidupan kita agar tetap ada dalam keadaan diselamatkan itu. Jangan sampai keluar dari keadaan yang diselamatkan itu. Ya. Itu sebabnya dicantumkan dalam pengakuan iman kita yang ke-9. Supaya apa? Kita terus berjalan pada jalan Tuhan. Berjalan pada apa yang Tuhan perintahkan. Yang kita baca di dalam firman Tuhan. Supaya kita terus berjalan menuju ke surga sambil berdampak bagi dunia. Itulah gereja yang bermisi. Gereja yang misioner. Gereja yang harus bekerja. Gereja yang harus melayani, menginjil. Gereja yang terus memperlengkapi jemaat Tuhan. Untuk bersama-sama berjalan dengan fokus tujuan menuju ke surga. Di dalam gereja Bala Keselamatan ada istilah roh dan semangat bala keselamatan, ya. Kalau kita yang menjadi prajurit mengikuti kelas persiapan prajurit, butir-butir ini ada. Istilahnya roh dan semangat bala keselamatan. Paling tidak kita memahami bahwa kita harus mempunyai kualitas hidup yang baik. Keyakinan, iman, dan prinsip Kristen yang mendukung tujuan dari gereja kita Bala Keselamatan. Membawa orang lain mengenal Kristus. Itu sebabnya saudara, kita harus memiliki iman yang kokoh. Tidak mudah, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak godaan. Diharapkan untuk kita tetap setia. Kita harus mempunyai sukacita yang cepat menular. Ya. Sukacita yang cepat menular kepada orang lain. Kehadiran kita akan menguatkan orang-orang yang terhilang dalam persekutuan. Kehadiran kita di sisi orang-orang yang terus ada dalam pergumulan-pergumulan akan mempengaruhi mereka untuk kembali datang di dalam persekutuan. Juga dikatakan bahwa kasihnya harus bernyala-nyala. William Booth katakan bahwa ada istilah sampah masyarakat. Mereka pun juga harus mendapat kasih seperti orang lain mendapat. Lalu kemudian mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Ya, kita koreksi diri kita lihat bahwa teman GPS saya sudah lama tidak bergereja. Ya, teman PKW saya sudah lama tidak bergereja. Apa mereka Zoom atau webinar atau bagaimana? Ya, kita tidak tahu. Ya, teman PKP saya sudah lama tidak bergereja dan jemaat banyak sudah lama tidak bergereja. Kita harus mencari mereka. Paling tidak kita harus telepon mereka. Kita harus bertanya kepada mereka. Yang terhilang itulah prioritas kita. Dan siap dengan tangan yang melayani. Itulah yang disebut roh dan semangat bala keselamatan. Jadi pada waktu pasca Pentakosta, maka roh dan semangat bala keselamatan itu harus kita teruskan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Tangan yang siap melayani.
berbicara tentang bagaimana kita harus memiliki jiwa Samaritani, jiwa yang murah hati kepada orang lain, bahkan yang tidak kita kenal. Dalam Lukas 10, 27 sampai dengan 37, ya. Menolong orang yang tidak dikenal. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa intinya adalah Injil, keunggulan Injil yang diberitakan oleh Paulus, Silas, dan Timotius. Oleh karena Injil, mereka dipenjarakan. Itu sebabnya tidak mudah untuk mengabarkan Injil. Ya, sampai saat ini tidak mudah. Ya, tetapi oleh karena Injil juga, maka mereka dibebaskan. Ada kuasa yang besar sehingga terjadi gempa yang besar, mereka dibebaskan. Bahkan kepala penjara pun bertobat dan terima Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi bejana yang menginjil itu bukan sebuah perkara yang gampang, ya. Paulus dan Silas mendapat tantangan, mereka difitnah dan mereka didera oleh karena Injil. Didera itu dicambuk, dan cambuk yang dipakai adalah cambuk Romawi, ya. Ada pegangan dan ada cabang-cabangnya yang banyak. Dan biasanya ada besi di tiap tali itu. Jadi kalau sekali cambuk, beberapa luka bisa didapat di tubuh kita. Jadi begitu sukarnya mereka dalam memberitakan Injil. Nah, pagi ini sebagai bejana yang menginjil, maka mau tidak mau kita harus memiliki roh pelayanan yang di dalam Roma 11 berkata bahwa roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ada dua hal yang kita harus lihat. Yang pertama, kenapa kita harus menginjil? Karena itu adalah amanat agung. Perintah Yesus kepada semua orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 27. Ini adalah misi Allah bagi gereja. Kita sebagai gereja tidak bisa terlepas dari tidak menginjil. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, gereja yang menginjil, kita sebagai bejana kehidupan yang menginjil, harus membawa transformasi perubahan dan pembebasan bagi orang lain. Secara sederhana, itulah penginjilan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat pertanyaan dari kepala penjara pada ayatnya yang ke-30 dari pembacaan kita. Apakah yang harus ku perbuat supaya aku selamat? Ayat 30. Ia bertanya kepada dirinya. Kalau dia bertanya apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat, maka sekarang dia baru mengerti dengan peristiwa gempa yang besar itu, ada pekerjaan Roh Kudus di hatinya, maka dia sadar bahwa keselamatan lamanya itu tidak menjamin dia untuk selamat. Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Kepastian keselamatan barunya yang dilihat dari kehidupan Paulus dan Silas. Mereka menjawab pada ayatnya yang ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya kepala penjara ini harus meninggalkan kepercayaan yang lama. Kepala penjara ini harus meninggalkan pengandalan dirinya yang lama. Melepaskan itu semua dan kembali seperti yang firman Tuhan katakan. Percayalah kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian pada ayat 32. Di situ dikatakan Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepadanya. Mereka menginjil. Karena Injil itu identik dengan firman Tuhan.
Mereka menginjil. Mereka memberitakan firman Tuhan tentang Yesus itu. Yang tadi mereka katakan pada ayat 31. Mereka ceritakan tentang Yesus. Injil itu kepada kepala penjara itu. Kemudian ayat 33. Kepala penjara memberi diri dibaptis. Baptis di sini sebagai tanda legalitas kontekstual keyahudian. Ya. Di dalam pengertian lain juga disebut proselit. Orang-orang yang bukan Yahudi menjadi Yahudi, mereka harus dibaptis. Mereka harus memberikan korban dan mereka harus disunat. Jadi pada waktu dibaptis di sini adalah legalitas. Legalitas konteks pada waktu itu keyahudian dan tunduk pada hukum Kristen. Pada waktu kita ada di dalam gereja kita, maka legalitas kontekstual gereja kita adalah menjadi pengikut Kristus, menjadi prajurit, ya, baik itu prajurit muda maupun prajurit dewasa. Nah, saudara, maka orang ini mendapat hak istimewa sebagai warga kerajaan Allah. Dari peristiwa ini kita melihat bahwa percaya kepada Yesus, Injil diberitakan, firman Tuhan, lalu diterima sebagai warga kerajaan Allah, maka orang ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita mau melihat apakah itu Injil sehingga dapat memberi perubahan yang begitu besar. Dalam Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang mengubah seseorang dari dalam, bukan dari luar, dari dalam. Injil itu kekuatan. Di dalam kata aslinya dunamis, kekuatan. Saudara tahu yang namanya dinamo, dinamit, mempunyai kekuatan dari dalam. Itu Injil. Tetapi mempunyai daya ledak yang luar biasa. Dinamo mempunyai daya kerja yang luar biasa. Dapat menggerakkan apa saja. Itu Injil. Paulus tidak malu di dalam memberitakan Injil. Karena dia tahu bahwa Injil yang dia beritakan itu didukung, disokong oleh Allah. Maka terjadi mujizat, terjadi perubahan-perubahan moral dan jiwa dan membawa orang kepada Kristus. Itu Injil. Lalu kita bertanya, bagaimana kita dapat menginjil sebagai orang awam di dalam jemaat? Kita jadi prajurit, tetapi kita tidak sebagai ofisir setempat. Bagaimana kita dapat menginjil? Bagaimana sebagai ofisir setempat kita dapat menginjil? Firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah surat pujian kami. Kamu di sini adalah jemaat Korintus. Menjadi surat pujian kami, Paulus, Timotius, dan Titus yang pergi memberitakan Injil. Yang tertulis di dalam hati kami. Yang dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Paulus, Titus, Timotius begitu bangga tentang perubahan jemaat di Korintus. Kalau saudara membaca 1 Korintus, 2 Korintus, khususnya 1 Korintus, jemaat Korintus ini adalah pusat konflik, ya, dalam pemberitaan Injil Rasul Paulus. Jemaat Korintus ini terjadi perpecahan dalam jemaat, ya. Jemaat Korintus ini mengandalkan hikmat manusia. Mereka orang-orang yang pintar. Terjadi perselisihan tentang siapa yang terbaik, Apoloskah atau Paulus? Karena mereka selalu mengandalkan pikiran mereka.
Lalu mereka mulai menilai, Paulus yang terbaik atau Apolos? Apolos ini seorang pengkhotbah terbesar dari Alexandria. Maka terjadi kelompok-kelompok di dalam gereja. Tetapi sekarang firman Tuhan katakan bahwa Paulus, dorang, Timotius, Titus, mereka menjadi bangga dengan jemaat Korintus. Karena apa? Mereka disebut sebagai surat Kristus. Surat Kristus yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya jemaat di Korintus mengalami sebuah perubahan hidup yang begitu drastis. Surat yang terbuka. Artinya setiap orang jemaat di Korintus menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang dapat menjadi saksi bagi orang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai jemaat awam, semua orang Kristen, semua orang percaya, kita harus menjadi surat Kristus yang hidup, yang dikenal, yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain. Itulah penginjilan kita. Kita mengambil posisi kita sebagai pekabar Injil. Sebagai opsi setempat, kita terus melayani, mempersiapkan diri dengan baik. Sebagai jemaat awam, kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Terbuka lalu kemudian dikenal, dibaca oleh orang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sumbangsi kita, jemaat, dalam memberitakan Injil. Injil yang hidup itu. Jangan khawatir ya. Karena Injil itu tadi kekuatan. Kekuatan Allah. Orang melihat kita, orang melihat cara kerja kita, orang tahu bahwa kita sedang melakukan penginjilan. Konteks di tengah-tengah orang-orang yang tidak seiman, bahkan yang seiman sekalipun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita lihat aspek pergerakan sesudah pasca Pentakosta, yaitu kita menuju kepada misi daripada gereja kita. Di dalam Efesus 4 ayat 12 sampai dengan 13, kita memperlengkapi, membina orang-orang kudus yang ada dalam persekutuan kita untuk mencapai kesatuan iman, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini ke dalam. Jadi kehadiran kita sebenarnya memberi sukacita, memberi semangat, memberi dorongan bagi satu dengan yang lain. Yang pertama tadi keluar, yang sekarang ke dalam. Memperlengkapi orang-orang kudus. Dan semua jemaat satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Menguatkan mereka. 2 minggu lalu kamu di mana? Kita sedang bertanya dan dia sedang mempersiapkan diri untuk menjawab. Dan kita selalu mempunyai pertanyaan berikutnya. Arahan kepada dia. Itu penting. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai gereja, ada 3 hal yang kita harus lihat sebagai jemaat awam. Yang pertama, kita harus terus bertindak. Ya. Bertindak di sini adalah kita terus beraktivitas, peduli dengan orang lain, ya. Tindakan-tindakan nyata itu penting. Gereja mula-mula mereka bertindak terus. Banyak ditangkap, Stefanus harus dibunuh sebagai martir yang pertama, tetapi mereka terus bertindak. Mereka terus melayani, mereka terus bersekutu.
Mereka terus melakukan ibadah-ibadah, memberitakan Injil kepada orang lain. Mereka bertindak. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, situasi dan kondisi kita juga kadang-kadang menghalangi kita untuk bertindak. Ya, kita ingat pada tahun-tahun 80-an, Balak Selamatan selalu melakukan kebaktian di luar, ya, kebaktian di luar, di depan bioskop kah, di pasar kah, selalu mengadakan kebaktian luar. Sekarang sudah tidak bisa lagi, situasi dan kondisi. Tetapi kita punya suara. Selalu kita dengar suara kenabian, itulah kita. Sebagai orang-orang percaya kita harus terus bersuara. Ya. Sebagai prajurit Kristus yang militan, kita ada di masyarakat, kita ada di tempat pekerjaan, di rumah kita, di kampus, kita ada dalam pelayanan, ya, dalam persekutuan, dalam keluarga, kita harus bersuara tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kejujuran, tentang kepedulian, kasih, kesucian, dan sebagainya. Kita dapat bersuara kepada satu dengan yang lain. Dengan bersuara, maka kita mengingatkan sesama kita untuk hidup lebih baik lagi. Jadi kalau bertindak barangkali kita dibatasi, ya, maka kita punya suara. Kalau suara kita juga dibatasi, maka kita punya doa sebagai jemaat Tuhan. Kita punya doa, dan doa itu adalah senjata kita. Mendoakan apa saja. Ya. Yakobus 5 ayat 16, kita sebagai orang-orang benar, maka doa kita punya kuasa yang sangat besar. Maka kita dapat berdoa. Ambil waktu kita berdoa. Itulah sikap kita sebagai gereja yang ada di dalam situasi dan kondisi yang terbatas. Kita bertindak terhalang, maka kita bisa bersuara, suara kenabian kita, maka kita bisa berdoa. Dan doa ini siapapun juga tidak bisa menghalangi. Saudara ingat Daniel? Ya, tidak bisa menghalangi doanya. Saudara ingat Esther? Ya, dia juga berdoa. Ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang dibatasi oleh segala sesuatu, tetapi mereka punya doa. Nah, marilah kita berdoa sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan pulang, dan sebagai kesimpulan bagi kita, maka setiap kita dapat menginjil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Maka diharapkan dari kita yang pertama, marilah kita berperan sebagai surat Kristus yang terbuka. Dilihat dan dapat dibaca oleh orang lain. Itulah Injil. Injil dalam konteks praktis kita di mana saja kita berada. Dan yang kedua, marilah kita bersikap untuk terus bertindak, terlibat dalam pelayanan yang serius, kemudian bersuara, itulah suara kenabian kita tentang kebenaran dan sebagainya, dan kita terus dapat berdoa. Maka segala sesuatu yang kita lihat itu mustahil akan menjadi tidak mustahil karena Injil, kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk pengalaman-pengalaman penginjilan oleh Paulus, Timotius dan Silas. Mereka dipenjara, tetapi karena kekuatan Injil, mereka dibebaskan. Bahkan mereka sebagai surat yang terbuka dapat menyelamatkan kepala penjara dan seisi rumahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga di mana saja kami berada, kami boleh tetap menginjil lewat kehidupan kami sebagai surat yang terbuka, dikenal dan dibaca oleh orang lain.
Di mana saja kami berada, kami boleh terus bertindak, bersuara, dan juga berdoa sebagai senjata mutakhir kami untuk segala sesuatu. Memberkati kami baik yang di gereja yang di rumah, berkati kami di dalam segala aktivitas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian nomor 234. Kita menyanyi ayat pertama, lalu ada kesempatan bagi setiap kita untuk berdoa. Saudara, ada kesempatan untuk kita kembali berdoa. Bagi banyak hal kita dapat berdoa kepada Tuhan. Ada bangku anugerah di tempat ini. Maka sambil kita singers menyanyi nyanyian nomor 234, ada kesempatan bagi setiap kita. Saya minta hati bersih dan terang yang suka turut perintah Tuhan. Hati suci seperti Yesus, hati yang sudah putih. Jadikanlah hati saya suci. Musik akan memainkan ayat yang ketiga dan ada kesempatan untuk setiap kita berdoa. Sebelum kita menyanyi pujian 353, kita akan mendengar warta Korops yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korops. Kami persilakan. Haleluya.
Ya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kegiatan KORP selama sepekan ke depan. Untuk Jumat, tanggal 1 Juli, jam 4 sore, ibadah persekutuan kaum wanita. Pemimpin acara firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Marlina Sibarani dengan ayat mas dasar atau pondasi. Kemudian dilanjutkan pukul 7 malam, ibadah gerakan pembawa suluh dibawakan oleh Saudara Nando dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Dewi. Kemudian Sabtu tanggal 2 Juli, doa pagi dibawakan oleh Saudara Roland dan dilanjutkan sore hari dengan latihan oleh tim musik. Kemudian Minggu tanggal 3 Juli jam setengah 7 pagi, ibadah kesucian di PSTW Senjarawi. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Dewi dan kandidat Shirley. Kemudian pukul 8 di Korps 3 Bandung, ibadah kesucian. Kur praibadah dibawakan oleh kandidat Zainal dan sesuai dengan surat yang kami peroleh dari divisi, maka hari minggu depan pada tanggal 3 Juli adalah acara ibadah selamat datang untuk pemimpin Korps yang baru, dan acara ini akan dipimpin oleh Mayor Kriston dan Murtini Harinei. Kemudian singer dibawakan oleh Ibu Sari Bareni dan Niar Wite. Kemudian ibadah sekolah minggu pada pukul 10 dibawakan oleh Saudara Gary, Putu, Hana, dan juga kandidat Zainal. Kemudian jam 10 pagi, ibadah PKP, pemimpin acara firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Agus Andreas. Catatan untuk tanggal 3 Juli, maka PKW akan mencari dana, akan berjualan. Untuk minggu ke depan, yang akan berulang tahun, dan juga ini ada yang sudah berulang tahun ya. Untuk tanggal 22 Juni Bapak Jerry Sambu, kemudian 27 Juni Yunisa Dean, 29 Juni Letnan Kolonel Anastasia Poa, tanggal 30 Juni Saudara Angel Siman Juntak, 1 Juli Joanna Ayulia Benyamin, dan tanggal 2 Juli Saudara Alfiandi Gaga Saputra. 1 minggu ke depan, keluarga yang akan kita doakan, yang pertama keluarga Danus Parjono, kemudian keluarga Stefani, kemudian keluarga Kusmawanti Rungka, kemudian keluarga Mayor Mardi Yudi, kemudian keluarga Maida Harmawanto, kemudian keluarga Yoses Avo Nario Doa Santos, dan terakhir keluarga Markus Manuhutu. Demikian pengumuman. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada yang kelupaan. Untuk nanti sore jam 6 sore ada ibadah GBS gabungan ya. Itu di Korp 1 Bandung. Ya, di Korp 1 Bandung nggak dapat kita mengimbau anak-anak muda untuk dapat hadir. Saya tidak tahu apakah untuk umum atau dibatasi, saya kurang tahu ya informasinya. Kemudian mulai hari ini sudah akan dijalankan les kandidat ya. Mohon untuk dapat mengisinya, ada 3 kandidat baik kandidat di Korps maupun di PSTW Senjarawi. Mari kita membantu. Nanti tanggal 10 Juli mereka akan diselamat jalankan. Kemudian tanggal 15 mereka cuti. Dan sudah ditetapkan tanggalnya mereka harus berada di Pusdiklat tanggal sekian, saya lupa. Mari kita dukung dalam doa untuk ketiga kandidat yang sudah diresmikan diterima menjadi kadet angkatan pembawa keadilan ya.
Tuhan memberkati. Dan juga terima kasih bagi Bapak dan Ibu Mayor Hanin Tumuri yang sudah menjadi seorang berkat bagi kita sekalian. Terima kasih juga bagi yang sudah ikut hadir dalam ibadah Zoom, baik di gereja maupun yang di rumah. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih. Mengakhiri rangkaian ibadah kesucian pagi hari ini, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian nomor 353 ayat yang pertama dan keempat. Ada 2 ayat kita akan nyanyikan dengan semangat untuk menghantar kita, untuk membawa kabar sukacita Injil dimanapun kita berada. Satu dalam doa. Maha besar Allah yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, akhir dari ibadah ini kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kami ada di tempat di mana kami bekerja, di mana saja kami beraktivitas. Kami mohon pertolongan Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan melindungi kami, dan menghalau orang-orang yang mempunyai niat hati yang jahat kepada kami. Sehingga sepanjang minggu ini kami boleh bekerja dan beraktivitas, dan kami boleh mendapat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.